Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah baru mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekarang mencapai 5,04% gitu. Walaupun ini angkanya sebenarnya nggak terlampau tinggi, tapi kok masih banyak saya baca konsensus para pengamat itu angkanya masih ketinggian. Ini sedih banget ya angka Hmm. 5,04 kali masih disebut ketinggian. Dan apalagi untuk mencapai target 8%, bagaimana nantinya itu? Nah, salah satunya yang menyatakan ketinggian itu, ya, ini mungkin nyebutnya dipoles gitu adalah Awali Rizki. Profesor Awali Rizki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya tanya dulu, Anda ini sentimen apa sih sebenarnya sama Purbaya kok selalu meragukan apa yang Ya, diomongin oleh ya. Purbaya? Hah? Loh, dulu waktu Sri Mulyani kan saya diundang sampean juga saya kritik. Kan jadi tugas saya sebagai ekonom yang berada di luar pemerintahan itu sudah di berbagai negara pun begitu memberikan pandangan kritis, critical analysis. Nah, setiap critical analysis itu ya sebagian besar isinya adalah membuat pandangan berbeda. Dan terutama sekali bagian-bagian menyampaikan risiko. Risiko itu artinya belum tentu terjadi, tapi kan perlu diketahui publik. Lebih begitu saya. Kayak ulama saja lah. Kan tugasnya ya mengingatkan bahwa mengingatkan itu bukan berarti nuduh orang itu akan melakukan kesalahan, tapi kan nggak ada salahnya gitu. Oke, Gitu aja, Mas. ya, oke, clear itu klarifikasinya. Nah, mari kita Ya, bicarakan soal mengapa Anda nggak sepakat dengan angka yang dipublish oleh pemerintah itu. ya. Jadi pertama alasan saya itu sebenarnya bukan hanya saya, tapi Hmm, sebagian cukup besar ekonom ya, yang dikutip media ya. ya. Jadi Bloomberg itu salah satu Hmm, media ternama itu kan karena dia memiliki sumber daya, dia hmm, selalu memiliki survei terhadap apa saja. Salah hmm, satu surveinya itu terhadap ekonom-ekonom pilihan dia punya ya, hmm, jaringan ekonom ya hmm, itu di tanggal 9 Oktober, dirilis 10 Oktober, hmm. itu si konsensus kesepakatan umum si ekonomi itu meramalkan pertumbuhan ekonomi ini nanti 4,8 Mas. Jauh Ya, banget loh, ya. 4,8 dengan 5,04 itu kalau dalam hitungan PIB besar. Terus beberapa lembaga pengamat domestik ya ekonom maupun lembaga think tank nggak ada yang berani mengatakan 5 apalagi lebih. Hmm, Nah, ternyata pengumumannya 5,04. Kalau ya. boleh saya ingin mengatakan satu-satunya yang mengatakan hampir dekat itu saya 2 hari Hmm, sebelumnya hmm, 5,02. Bukan hmm, karena saya setuju, hmm, tetapi karena saya mencoba berpikir ini kok ngitungnya kayak gini, berarti ini hasilnya. Apa hmm, yang saya maksud ngitungnya? Dimulai triwulan 2 kemarin, Mas. Jadi hmm, peristiwa ini bermula dari peristiwa 3 bulan sebelumnya. Ketika BPS mengangkat merilis pertumbuhan 5,12. hmm. Sama konsensus ekonom itu 4,8 sampai 4,9, tahu-tahu Ya. 5,12. Ini penting ini 4,8 5,04. Hmm, Nah, waktu itu terjadilah perbincangan yang hangat ya, bahkan panas. Nah, yang saya garis bawahi yang ekonom saja lah, saya nggak ya, bawa-bawa netizen nih. ya, Nah, ya, ya. itu kemudian ketemu nih bahwa apa sih yang kelihatannya oleh BPS ini berbeda dari biasanya Hmm, menghitung, hmm, gitu loh. Nah, bisa berbeda itu metodenya, bisa cakupannya. Ternyata kecenderungannya kemarin itu cakupannya, Mas. hmm, Jadi ketambahan lah kira-kira. hmm. Maka dapat angka 5,12 di triwulan lalu itu year on year ya, tahun ke Ya. tahun. Nah, saya Hmm, sekarang mencoba sebelum diumumkan nih, saya hmm, menghitung ini kalau dia ngitung lagi kayak triwulan kedua berapa? Dapat hmm, saya angka 5,02, hampir deket hmm. kan? Ya, dekat. Tapi bukan berarti ekonom lain itu salah. Hmm. Ya mereka mau menghitung seperti biasanya. Nah, saya juga kalau suruh ngitung seperti biasanya 4,9, Mas. Oke. 4,8 setengah. Gitu. Ya. Nah, kira-kira itu dulu kenapa saya merasa perlu nulis dan juga memberi jawaban kepada beberapa jurnalis dimuatkan Hmm, bahwa saya menganggap angka 5,04 ini masih dipertanyakan. hmm. Gitu kira-kira. Ya. Oke, ini apa konsekuensinya dari angka-angka itu? Ya, anu dulu, mungkin sebelum ke konsekuensi, Hmm, saya mau ulangi sedikit dulu, pernah juga oke. ditanya Mas Heru, apa sih yang menjadi agak berbeda di triwulan 2 dan 3 dibandingkan Ah, tahun-tahun oke. lampau? Ya. Satu itu urusannya adalah ketika mereka menghitung apa yang disebut PMTB, Mas. PMTB itu pembentukan modal tetap bruto. Hmm, Investasi lah. hmm, Nah, investasi itu artinya barang-barang modal untuk berproduksi di waktu yang bersangkutan hmm,
itu bertambah nggak? Nah, kalau bertambah kan berarti nambahi dia. Tetapi ada kata-kata domestiknya kan. Domestik itu artinya di dalam negeri. Nah, yang dilakukan oleh BPS memasukkan juga menurut kita dan tidak dibantah karena pernyataan ini kan di media sudah beredar, tidak dibantah bahwa yang saya tengarai dan beberapa ekonom tengarai antara lain memasukkan barang modal yang sebenarnya tidak layak disebut PMTP, misal alutsista dan almatsus, gede-gede itu. Iya, 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 iya. Itu dulu ya triwulan 2 ya, triwulan 3 sedikit berkurang. Satu, yang kedua, ketika impor barang mesin-mesin dan perlengkapan, yang gede-gede nih, misalnya untuk hilirisasi itu kan butuh mesin tuh banyak yang diimpor itu Mas, termasuk juga beberapa proyek strategis nasional. Nah, impor barang mesin dan peralatan ini kan mestinya diperlakukan sebagai impor, tapi memang pengecualian untuk impor barang yang dipakai untuk produksi. Nah, teknisnya dia dihitung mulai kapan? Mulai dibeli atau mulai dipakai? Nah, gitu. Kita yang mengkritik ya, yang mengkritik menduga BPS ini menghitung ketika dia datang ke Indonesia, bukan ketika dipakai. Karena itu menurut kita tidak boleh dia dihitung sebagai PMTB. Dan itu kalau didapat angka sekitar, ini contoh 2 saja, ditambahkan, itu maka dia bisa mencapai 40 triliun, 50 triliun, dapatlah itu 0,2 Mas, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana dengan triwulan 3? Itu kan triwulan 2. Nah, ternyata si PMTB tadi nggak secepat kemarin. Kemarin itu 6,68, sekarang kurang lebih berapa itu 5, maaf saya cek dulu karena ini 5,04 sama dengan tadi dengan pertumbuhan ekonomi. Dulu 6,88, berarti ini nggak ada alutsista dan almatsus kayaknya nggak gede ini, tapi masih berlaku kritik tadi. Nah, yang menarik lagi adalah menurut data historis berarti kita bisa buat dari 2011 sampai 2025, 15 tahun namanya data historis. Kan kita bisa lihat pattern, pola. Nah, konsumsi itu naiknya di triwulan 3 ini hanya 4,89%. Itu pertumbuhan tahun ke tahun. Nah, kalau total pertumbuhan kan 5,04. Tapi komponennya, salah satu komponen terbesarnya namanya rumah tangga konsumsi, itu 4,89. Itu terendah. Biasanya 4,955, dan itulah penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar. Loh, kalau ini terendah, kenapa masih bisa tumbuh 5,04? Nah, maka timbul pertanyaan yang kritikal gitu. Ini nggak sesuai pattern. Kalau sesuai pattern, kalau tumbuh di atas 5%, konsumsi itu pasti tinggi. Nah, bahkan sudah ditanyakan jurnalis. Jurnalis sekarang juga menurut saya, ini saya puji nih, jurnalis cukup pinter. Mungkin dia dengerin kita-kita ekonom kan, terus tanyakan kepada kepala BPS, bukan pada saat rilis Mas, di kesempatan sore. Ini kenapa Bu? Apakah ini menunjukkan pelemahan daya beli? Harusnya Mbak, secara etika kepala BPS nggak boleh jawab. Nggak boleh. Karena BPS itu tugasnya hanya menghitung, memberikan presentasi, nggak boleh assessment. Itu bagian orang lain. Nah, tapi dijawab, ini tidak menunjukkan pelemahan daya beli. Nah, ini contoh aja. Lalu saya overlapping mencoba, dia ini ya. overlapping, dan itu jadi makin membuat bias kita, kan ya, kita membuat bias gitu ya. ini berarti malah makin membuat ini something wrong. Nah, belum lagi lalu saya mengupas misalnya sektor itu, PDB itu kan keseluruhan pertumbuhan, ada 17 sektor. Kita telisik sektor mana yang tumbuh tinggi artinya di atas 5,04, mana yang di bawah. Tadi kalau tadi komponen, karena konsumsi rumah tangga itu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, pasti dikompensasi oleh lain yang komponen yang lebih tinggi itu apa. Nah, ke yang sektor dulu, ternyata di luar dugaan, sektor-sektor yang tumbuh cukup pesat itu Mas, jasa Mas. Jadi jasa perdagangan, ya bersifat jasa. 17 sektor bersifat. Kalau industri pengolahan, pertanian kan bukan jasa tuh. Nah, yang bersifat jasa, misalnya pertambangan itu bukan jasa, konstruksi itu bukan jasa, itu industri ya. Nah, lalu yang jasa itu perdagangan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa kesehatan. Ini lebih dari biasanya. Dan buat yang belajar serius, kita cari tahu datanya dari mana. Sumber data untuk jenis-jenis sektor seperti ini kebanyakan bersifat estimasi dari BPS. Boleh nggak saya curiga terusan?
Oke, enggak, Ya dibenarkan. saya tadi juga Secara mikir. metodologi dibenarkan, Mas. Iya, Secara oke. metodologi dibenarkan. Oke. Nah, tapi saya boleh mempertanyakan ini, wah, ini itu yang saya bilang dipoles. Kalau saya Mm-mm. bilang makap, saya nanti kena hukum nih. Mm-mm. Poles dengan makap itu beda kan? Ya beda tipis sih. Kalau Ya. makap itu benar-benar, kalau poles itu ya ada pembulatan ke, ada Mm-mm. Mm-mm. gimana? Mm-mm. Karena mestinya kalau dia konsumsi 4,89, ini Mm-mm. pertumbuhan ekonomi harus di bawah 5,0, bukan 5,04. Itu Mm-mm. dari situ ya saya Ya, ya. curiganya. Mm-mm. Kemudian dilihat sektoralnya. Ya. Ternyata sektor yang paling tinggi itu namanya kan sektor industri pengolahan. Itu 5,54, Mas. Mm-mm. Ini juga sedikit, bukan sedikit, ini yang paling dicurigai. Oh. Karena selama ini pertumbuhan industri pengolahan, Mm. nanti saya kasih slide-nya biar ditayang oleh Mas Hersu, industri pengolahan itu selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi, Mas, Mm. selama 11 tahun terakhir. Ya. Kok ujuk-ujuk di atas? Mm-mm. Triwulan 2 kemarin iya, Ya. sekarang iya. Oh, Mm-mm. apakah karena industri sedang berkembang pesat? Nah, Enggak susah juga. kan, Mas Hersu ini Ya. paling suka kan beritanya. Ada PHK, oh, ada Iya. industri tekstil tutup, ada Iya. informasi penjualan mobil dan motor turun. Turun, ya. Ada lagi yang lebih indikator, Mas, namanya PMI, ada Purchasing Manager Index Manufacture. Ya, Itu ya. dari S&P, lembaga Mm. asing loh, Mm-mm. kredibel. Mm-mm. Dia menunjukkan PMI-nya itu tidak menopang pertumbuhan segitu, gitu Iya, loh. iya, 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 iya. Dari mana nih BPS kok ngitungnya Mm-mm. begini? Nah, Mm-mm. kemudian karena menurut saya dia main di beberapa tadi seperti hilirisasi, kembali saya quote Mm-mm. and quote hilirisasi. Mm-mm. Jadi kalau terjadi penambahan pengolahan nikel di bentuk paling sederhana, dia tadi mesinnya bertambah, lalu nilai tambah di situ, maka wajar dong kalau saya kok ini pertumbuhan industri pengolahan ketinggian, Mm-mm. lalu yang jasa-jasa keangkat Mm-mm. lebih dari biasanya. Ya, 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 Nah, ya, ya. padahal tidak cocok dengan kalau konsumsi segitu ya nggak segitu dong tumbuhnya. Mm-mm. Maka bisa jadi overestimated. Kalau Poles itu agak menuduh. Kalau bahasa Ah. teknisnya overestimated kan. Overestimate terhadap angka-angka pertumbuhan beberapa sektor. Tentu Mm-mm. saya berani mempertanggungjawabkan secara ilmiah karena ada gambarnya kan. Ya, 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 udah. Tapi untuk Ya. menuduh mereka bohong nggak bisa, Mas, karena ada nih Mm-mm. nanti netizen kita, wah hitung sendiri, nggak ada, Mas, nggak ada satu orang pun yang bisa ngitung. Untuk menghitung PDB itu dananya mungkin puluhan sampai 100 miliar, itu nggak bisa kan kita buat, kita nggak Mm. mampu. Ya, ya, oke. Itu jadi dari indikator yang begitu-begitu saya melihatnya angka 5,04 ini mengulangi peristiwa di triwulan 2, sekalipun tidak sekontroversial di triwulan 2, Hmm. dengan alasan pendapat ekonom, dan pendapatan ekonomi itu bukan bukan persepsi. Mereka ngitung kayak saya juga, Mm-mm. ngitung-ngitung ini ada info ini, data ini mestinya tumbuhnya segini. Nah, tapi para ekonom itu kurang menghitung jasa perusahaan, jasa kesehatan, jasa lainnya dulu, mas, jasa lainnya tuh kayak jasa pribadi, jasa kemasyarakatan. Overestimated menurut saya, di samping tadi industri. Ya, Nah, jadi intinya kalau boleh saya memakai perhitungan model usual, model biasanya, mestinya 4,9 bukan 5,04. Nah, oke. tapi tadi kan Mas Yesu tanya apa dampaknya, umpama nih, umpama kita Nah. terima hitungan ini benar. Mm. Ya, mau nggak mau karena itulah yang resmi. Nah, 5,04 itu artinya kalau sampai triwulan 3 5,04. Mm. Lalu ada istilahnya tuh, itu kan year on year, Mas. Ya. Oktober. Mm. Triwulan 3, Mm. Juli sampai Oktober 2025 dibandingkan setahun yang lalu 3 bulan yang sama. Mm. Ya. Nah, bisa juga dihitung dari Januari sampai Oktober. Mhm. Maaf, Januari, ya betul, Januari sampai September. Jadi 3 September. triwulan, 9 Tiga bulan. triwulan. Ya, ya. Namanya kumulatif kan. Mm. Dengan begini kita tinggal 3 bulan bisa menduga berapa. Nah, itu Ya. kumulatifnya sudah baru 5,02, Mas. Oh, Kumulatifnya. jadi apa untuk kumulatif sampai tiga triwulan itu 5,2. 5,02. Biasanya 5,02. Ya. kumulatif 9 bulan itu nggak banyak beda dengan ditambahi 3 bulan. Mm. Mengapa? Karena di triwulan 4 itu secara musiman daya dorongnya tinggal dikonsumsi, kan tahun Ya. baru. Ya. Tapi kayak di macam-macam itu perusahaan di tahun-tahun terakhir itu justru menjaga buku, kayak Betul. misalnya bank segala macam, enggak. Mm. Sehingga itu usual akan sama. Kalau triwulan kumulatifnya 5,02, maksimal setahun 5,05. Mm. Kalau makanya cara baru loh, Mas. Maksudnya Mm. cara BPS ini. Kalau makanya rahasianya Bank Dunia, IMF, kebanyakan ekonom mengatakan setahun 2025 nanti ini hanya 4,8 dan 4,9. Semua
prediksi begitu. Tapi kalau mengikuti cara BPS begini, saya menduga bisa menjadi 5,05. Nah, kalau umpama 5,05 tetap saja di bawah target APBN yang 5,20, Mas. Nah, di bawah sesumbar Purbaya bahwa mulai 2025 pertumbuhan akan 5,5, tahun depan 6,5, menuju nanti 8 di tahun-tahun berikutnya. Kalau sudah melihat angka ini, dipoles saja tanda petik ya, itu sudah masih jauh panggang dari api. Oke. Kira-kira gitu cara ngelihatnya. Ya. Kan yang menarik itu orang selalu pasti kalau ngomongin Purbaya, dan memang sekarang kan memang menteri keuangannya Purbaya dan dia sudah melakukan langkah-langkah itu. Kemarin kan kita bahas bagaimana dia menempatkan dana dari BI yang diambil dari BI sampai 200 triliun dan sebagainya, dan seolah-olah memang kalau kan kita udah mengingatkan bahwa itu nggak seperti simsalabim ya, begitu ditarik dari BI ditaruh di bank dan kemudian orang berlomba-lomba mengakses uang itu, dan kemudian uang banjir di masyarakat dan ekonomi tumbuh, kan nggak bisa seperti itu kan. Termasuk dia juga mau agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu mudah jangan dipegang, dibelanjakan supaya sektor real jalan. Ini saya membela Purbaya sekarang, Mas. Boleh kan? Oke. Bukan karena takut dia ya kapok karena dibully sama pendukungnya. Tapi ini sekarang alasan teknokratis saya. Karena Purbaya dilantik tanggal berapa? 9 September. 7 September. 9 ya? 9, Mas. 8, 9 September. Oh, iya. Nah, sementara perhitungan PDB ini 1 Juli sampai 30 September. Jadi 20 hari kerja dia. Ya belum dong. Nanti kalau mau tahu hasil kerja saya, tunggu 3 bulan lagi. Di triwulan 4. Boleh kan? Boleh. Pun saya juga tetap tidak seperti yang diharapkan beliau. Cuma nggak boleh juga ngadili dia atas dasar angka ini. Saya cuma memberi syarat saja. Pak, kayaknya pengen 5,5-nya sulit. Tapi kalau soal menjudge-nya belum bisa, Mas. Karena benar-benar dia baru 20 hari kerja untuk data ini loh, untuk data ini. Kan masih tunggu. Sekalipun secara gini, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu kan produksi barang dan jasa, jutaan barang dan jasa oleh seluruh rakyat Indonesia ditambah perusahaan asing yang ada di Indonesia. Itu ibarat kapal induk, Mas. Kalaupun mau dipercepat dia pelan naiknya, kalaupun berhenti dia tidak bisa mendadak, kecuali ketabrak karang, namanya krisis kan. Jadi itu memang secara usual dia perlahan. Maka lompatan dari 5 menjadi 5,05, 0,5% itu kalau misalnya 24.000, 1%-nya kan 240 triliun. 240 triliun nilai tambah 120, berarti itu menyangkut 250 triliun siklus ekonomi. Itu nggak kebayang. Bukan duit mandek loh, itu peristiwa orang berproduksi dan dijual. Nah, berdasarkan seperti itu tetap ya mustahil akli lah kalau bahasa agamanya untuk 5,5. Tetapi nggak boleh juga, wah ini berarti Purbaya efek belum jalan. Kalau dia bisa bawa 5,2 saja, ada ini. Saya ada Purbaya efek loh, kalau itu karena Purbaya. Tapi dari awal kan saya sudah berpendapat, Purbaya ini kan Menteri Keuangan. Bukan dia dong yang bisa mengarahkan seluruh hal. Itu yang kita ini termasuk yang perdana. Jadi sebelum itu belum ada Basar kan waktu itu. Saya sudah bilang. Walaupun orang kemudian anggap terlalu kasar, emangnya Purbaya siapa kan gitu waktu itu ya. Tapi memang realitasnya seperti itu kan. Ya maksudnya itu kan konteks pembicaraan kita itu bukan dia soal hebat atau tidak hebat. Lu Menteri Keuangan itu kan ada tupoksinya. Ya kan? Ya dia bisa berkuasa di tupoksinya. Nah kemudian dia pembantu presiden. Lalu presiden maunya bagaimana? Kan nggak mungkin. Kira-kira gitulah. Tapi apapun menurut saya, yang informasi tentang pertumbuhan ekonomi ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, tidak hanya Pak Purbaya kan keseluruhan, bahwa ini sinyal kalau disederhanakan ya, ekonomi tidaklah tumbuh seperti harapan pemerintah. Itu udah pasti, Mas. Sekalipun dipoles-poles tetap nggak sesuai harapan. Nah, kalau kemudian kita berpegang kepada tanpa dipoles, ini buruk. Nah, anggap aja kita pakai 4,8, 4, buruk Mas itu. Buruk itu artinya kita ini kan kayak ngomong di langit soal pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau sudah kita ngomong tadi pertumbuhan konsumsi, udah mulai itu dekat dengan rakyat kan. Berarti orang belanja itu kan lebih rendah dari biasanya.
Kan seperti itu. Dan ini dikonfirmasi indikator lain. Misal indeks menabung konsumen. Itu LPS yang buat. LPS yang membuat itu namanya Purbaya waktu dia ketua komisioner. Jadi indeks menabung itu menunjukkan kemauan dan kemampuan menabung. Itu turun, Mas. Ya, Di saya kira setahun terakhir itu kan ini. sebenarnya logis saja ya, Nah, karena kemudian banyak juga orang Bank yang Indonesia tuh ya kan banyak orang yang di PHK dan ya, sebagainya, bagaimana mungkin tumbuh konsumsinya ya apalagi terpaksa nabung ngambil kan gitu. tabungan. Iya, 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 Ya, iya. ya nabung. Jadi dia ada yang ngambil, ada yang nggak jadi nabung kan, kurang lebih Ya, begitu. Dan ya. itu terkonfirmasi juga dengan apa yang disebut misalnya indeks kepercayaan konsumen. Teknisnya gitu ya. Tapi ini survei Bank Indonesia. Jadi survei Bank Indonesia, survei LPS itu terhadap penduduk perkotaan, Mas. Ya. Dan relatively kelas menengah, menengah dan menengah bawah. Itu saja menunjukkan indikator tidak mendukung konsumsi akan naik. Ternyata benar, menurut BPS konsumsinya turun. 4,89 itu ya kesannya turun dikit, tapi ini terendah sepanjang dari 2011. Ini kan kalau dikaitkan, mau dipoles kayak apa saja, real di masyarakat itu memang terjadi pelemahan daya beli. Jadi jangan hanya lihat pertumbuhan ekonominya saja, ini Ya. kan mirror, cermin. Nah, kalau pertanyaannya juga adalah ini akibatnya apa? Ini akibat dan sebab. Sebab masyarakatnya kurang konsumsi, kurang daya beli. Kenapa? Karena tidak punya pekerjaan yang layak, terpaksa bekerja absarabutan, hasilnya tidak cukup. Kan urutannya ke situ. Ya. Akibatnya pertumbuhan ekonomi menurun. Pertumbuhan ekonomi yang menurun balik lagi membuat ini tidak bisa diangkat. Itu dari masyarakat. Lalu yang namanya tadi kan kita sebut PMTB, biar kita pakai bahasa populer. Pembentukan modal tetap bruto itu bahasa populernya investasi. Nah, artinya pengusaha, perusahaan, investasi itu bisa nambah produksi, nambah apa. Itu juga artinya dia mengurangi tumbuhnya nih ya. Mengurangi dia untuk menyerap tenaga kerja, menciptakan tenaga kerja. Bahkan ada cenderung untuk efisiensi. Nah, itu akibatnya ke pertumbuhan ekonomi. Kalau ini harus dibaca sinyal. Jadi berita-berita PHK, berita pabrik tutup, berita penjualan motor mobil turun, berita bahwa rokok mulai kesulitan jual tidak seperti biasanya. Padahal rokok ini kan udahlah, rokok itu ibaratnya kalau nggak tetap dibeli, tapi kan tetap mengurangi. Nah, ini akibat dari kondisi ekonomi yang melemah. Ini coba menurut saya, ini penilaian saya, pemerintah masih ngeles saja. Sebenarnya nggak ada apa-apa kan, diakui, tapi lalu apa kebijakannya? Gayanya beda nih. Gaya orang sudah, wah ini kita susah, kita ajak seluruh anggota keluarga, kita ini sedang menghadapi kesulitan, akan kita atasi. Nah, seperti itu bahasanya. Nggak usah malu, Singapura lagi susah, Cina lagi susah, Mas. Dari biasanya loh ya. Cina pertumbuhan ekonominya landai menurun, Singapura apalagi. Tetangga kita semua begitu. Tetapi apa yang dilakukan tetangga kita? Ya, lalu pemerintahan Cina mencoba kita harus ekspor, kita coba ekspansi ke luar negeri, kita kirim tenaga kita. Ada pengakuan. Kemudian seperti Vietnam, kebalikan dari kita, ketika susah mau naikin pajak, dia susah turunin pajak. Apa? Karena dengan diturunin pajak, orang bisa konsumsi lebih banyak, pengusaha lebih berani investasi karena duitnya jadi ada. Ya, itu yang dilakukan oleh Purbaya ya. Sebenarnya Purbaya juga melakukan langkah itu ya sekarang ya. Sebenarnya dia memberi sinyal itu. Tapi kan tadi saya Belum. bilang, ya kembali ke dulu kita katakan, memang dia siapa? Yang bisa nurunin tingkat pajak itu bukan Menteri Keuangan, DPR dan pemerintah buat undang-undang, Mas. Nah, di situ kan, ya kita berharap nih, sekarang saya mulai turunnya berbalik nih. Kalau memang betul Pak Purbaya bisa seperti omongannya itu tuh luar biasa. Udah KL tuh jangan nahanan duit, Pemda jangan nahan-nahan duit. Sekalipun saya sudah katakan, itu datanya kurang presisi. Tapi sense-nya bener lah. Nggak presisi, nggak apa-apa, tapi ada benernya. Kemudian juga ini, apa namanya, belanja harus dikencengi. Nah, itu pajak kalau perlu saya turunkan, cukai nggak saya naikkan. Oke, semua itu Mas, sesuai textbook. Masalahnya dilakukan nggak oleh dia? Sejauh ini dan susah. dia nggak bisa melakukan itu kan gitu. Nggak bisa. Kalau dia maksa kementerian lembaga realisasi itu relatif bisa, Mas. Tapi apa? Ini kritik kita bukan ke Purbaya, jadinya kepada institusional kita, government kita, karena sistem cash flow
Jadi misalnya dari Kementerian Keuangan, bendahara umum negara itu mentransfer ke KL, KL membelanjakan, di situ ada satker ya. Intinya kayak gitulah. Ini tidak efisien di Indonesia. Jadi ada kayak orang jualan barang dari desa sampai ke kota itu berapa pelaku. Nah, itu masih terjadi. Kalau Purbaya berani misalnya melakukan reformasi cash flow, tata cara kelola cash flow lebih transparan, lebih cepat dan berbasis IT, Mas. Jadi bukan ini Mas Hersu, kamu kan satker ini saya kasih duit. Jadi ke kontrol. Jadi omongan beliau tentang bahwa saya paksa kementerian lembaga, jangan didatangi, Pak. Didatangi menterinya, menterinya tanya lagi anak buahnya tanya anak buahnya lagi. Kenapa tidak berbasis teknologi? Kan dia beliau ahli katanya, teknologi. Itu umpama itu dilakukan, ya kita nanti podcast lagi Mas, kita beri pujian kepada beliau. Ini contoh aja. Nah, seandainya ini dilakukan, itu mungkin bisa sedikit menambah pertumbuhan ekonomi. Lewat apa? Satu, tadi lewat government expenditure ya, lewat belanja negara. Kedua, dengan kelembagaan negara yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi. Jadi istilahnya itu kalau ngurus-ngurus apa, jelas biayanya apa, prosedurnya apa, membuat si investor ini lebih berani. Kan gitu kira-kira. Terus kalau ternyata benar berani nurunin pajak, nggak usah nurunin deh, jangan naikin dan jangan nambahin. Nah itu berarti kan ada duit lebih sedikit tersisa di masyarakat untuk dibelanjakan. Nah itu arti dari pembahasan kita ini Mas. Tapi sejauh ini jujur aja buat saya, ya belum kelihatan ada tanda itu dieksekusi. Ya ketika, karena timbul perlawanan, daerah terlalu banyak nyimpen duit, oh ribut. Nah kan, kementerian lembaga, ya kementerian lembaga nggak berani bicara. Tapi mungkin dia lapor, ini kan seperti ini. Nah gitu Mas. Ya, iya. Kurang lebih. Oke, jadi sebenarnya ini kuncinya bukan pada Pak Purbaya ya, kuncinya pada Presiden Prabowo kan yang bisa melakukan mestinya. itu. Tapi Purbaya kalau diberi mandat lebih besar oleh Presiden, dia mau melaksanakan yang diomong, sebagian yang diomongkan beliau itu, yang bagus, diberi kekuatan oleh Presiden, ada peluang Mas, ada peluang improve. Ya, saya gampangannya itu dari 5,05 bisa ke 5,2 atau di tahun depan beneran bisa 5,5 di tahun depan. Ya. Nah, ini mungkin tidak sampai 6. Ya, ini ngomong-ngomongin hubungan antara Prabowo dengan Pak Purbaya yang paling ramai kan soal WUS ya. Soal nah saya tanya pada Anda ini sebagai seorang kan ada konsekuensinya ketika Purbaya benar-benar itu banyak didukung oleh publik menolak untuk membayari utang kereta cepat Cina itu dengan APBN, tapi tiba-tiba ditorpedo oleh Pak Prabowo, di take over oleh Pak Prabowo. Nah, saya melihatnya itu dari implikasi fiskalnya seperti apa itu jadinya. Ya betul sih. Tapi ya ini WUS ini setannya ada di rincian Mas. Jadi yang dibicarakan publik ini kan di topik-topik besar saja. Rinciannya ini misal ketika dia disepakati dengan Cina gitu kan, ada ongkos ya, lalu dijalanin ada tambahan ongkos, overrun cost. Nah lalu di ongkos yang terakhir itu 7,2 itu di 25% dari modal berdua nih Cina dengan Indonesia 60, yang di 25% dari 7,2, yang sisanya ngutangnya kepada Bank Cina. Jadi nggak pihak yang ini, kayak nih berarti ini utang. Nah di utang ini ada perjanjian waktu itu kan, ada 2 kali utang jadinya, utang ketika belum cost overrun, lalu ada tambahan. Ini detail secara umum. Nah ini 2 perjanjian yang beda Mas, 2 perjanjian yang beda. Yang di sini misalnya ada gestation period, artinya nggak harus bayar cicilan 10 tahun Mas. Jadi tahun ke-11 baru nak bayar. Saya lupa itu kalau misalnya dia dianggap 2015 mulainya, saya ini tidak persis tahu, berarti mulai nyicil 2026. Betul. Makanya ribut. Nah kan, tapi yang tambah ini kan terjadi di tahun 2022, bukan di 2015. Saya tidak tahu apakah ini ngikut yang 10 tahun ini ditambahkan, ya toh, atau baru. Dan bunganya juga beda kan, yang 1,2%, yang satu 3,2%. Ya itu bunganya. Sekarang, nah bunga itu sudah dibayar Mas. Kalau bunga sudah dibayari, karena di mana-mana kalau pinjam duit itu bunganya udah langsung bayar, sudah bayar terus bunga. Tapi kalau cicilan belum. Ini yang akan ribut ini kan cicilan Mas, bukan bunga. Bunga masih bisa dipaksa-paksa lah bayar. Cicilan kan
berat itu. Ya, Nah, ya. lalu kembali tadi, kalau misalnya itu dulu waktu yang utang pertama yang besar itu kan B2B. Perjanjiannya adalah B2B, berarti KCIC si perusahaannya ini. Ya, ya. Meskipun perusahaan milik berdua, dia dong yang harus bayar cicilan. Mm, Kalau dia gagal bayar cicilan, ya urusannya dia dengan Bank Cina. mm. Nah, tetapi yang tambahan 1,2 miliar Mm, berarti utangnya 75% dari itu dibagi dua. Nah, Indonesia kebagian 0,54, setengah miliar dolar. mm. Itu nak diberi di perjanjiannya beda, Mas. Wiper namanya. Dijamin pemerintah. Mm. Jadi yang ini dijamin pemerintah. Kalau dijamin, kalau si KCIC-nya nggak bayar, pemerintah harus nanggung. Ya. Setengah miliar dolar itu berarti ya setengah lebih ya. Ya sekitar 9 triliun. Ya, ya. Mas, Oke. nah Nah, kira-kira gitu ya. ya, oke. Nah, yang Kita penting. belum tahu nih yang Mm, dimaksud Pak Prabowo ini bayar mm, yang mana mm, dari yang awal itu. mm, Nah, apa yang ini saja? Kalau yang ini saja sebetulnya ya benar dong Pak Prabowo. Malah menurut saya Pak Purwaya waktu berkomentar itu nggak tahu ada waiver ini mungkin loh. mm, Belum diupdate oleh anak buahnya. Yang mm, dijamin ini kan ada urusan dia. mm, mm, Ada urusan dia. Nah, mm, bisa juga. Nah, terus umpama ternyata ini memang akan menjadi urusan APBN. mm, Ada skema yang dahulu, mm, dahulu ketika ada operan cost itu kan tetap suruh nyetor tambahan, Mas. mm, Nyetor tambahannya itu bukan pemerintah setor ke PT Kereta Api Cepat itu, mm, tapi kasih duit ke BUMN-nya, mm. ke kereta apinya. Ya, ya. KAI ini bagian dari KCIC, Mm, dia yang setor. Jadi kalau secara teknis bisnis nggak ada modal pemerintah, modalnya kereta api Indonesia, nggak Ya, ada ya. APBN kan. Ya, Nah, ya, ya. tapi kalau bicaranya ilmu ekonomi, lo si kereta api Indonesia punya duit apa dari untung dia? Enggak, Enggak, dari dari PMN juga kan, modal ya ini dari karena nggak cukup ya, ya. untungnya bayar ke sini. Nah, Mm, sama lagi. Ini kalau karena Pak Prabowo sebagai presiden memang sudah tradisinya tuh kalau ngomong kan yang umum-umum aja, nanti yang nah. pusing anak buahnya. Ini maksudnya bayar ini karena nggak ada skemanya. Mm, Itu betul. Jadi Pak Purbaya itu bukan soal betul, memang iya begitu. Nggak ada skema pemerintah membayari cicilan utang KCIC kecuali mm, yang di waiver tadi. ya, Benar nggak saya? ya, Nah, ya, ya. karena makanya saya bilang di detail ini. Nah, kalau soal itu, ya kalau dibayari pakai APBN, ya nggak sesuai dong dengan perjanjiannya. Ya. Tapi bisa saja juga dibayari, tapi muter. Mm, Si kereta api Indonesianya dikasih tambahan modal supaya bisa mm. setor ke KCIC. Lain lagi kan. Ya, tapi tetap aja Kalau kan itu begitu duit selesai. APBN kan, tapi Ya. asal dari situ Dan juga. sudah terjadi, 2022 sudah terjadi. Kita Iya, 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 sampai iya. podcast saya sih waktu itu. Iya, Nah, masalahnya gini, masalahnya ada juga masih tetap ada kompleksitas baru. Emang PT KAI punya pemerintah sekarang? Saya tanya nih Mas Heru. Enggak Mas, KAI itu punya Danantara dan loh. antara ya, ya, ya. Ya, bingung kan? Kita ini dibuat confused nih. Hmm, Jadi yang punya pemerintah itu Danantara. hmm, Si kereta api ini punya si Danantara. hmm, hmm. Ya. Nah, jadi tidak ada lagi skema di APBN yang memungkinkan Hmm. penyertaan modal negara kepada kereta api. Oke. Secara teknis akuntansi nggak mungkin. Hmm, Dia hanya bisa ke Danantara. hmm, Kenapa Pak Purbaya sampai situ saya setuju. Lu itu urusan Danantara. hmm. Bahwa Danantara dikasih payment oleh pemerintah itu soal lain. Nah, Ya. kita bisa dong bilang, kok kata Prabowo duitnya banyak Danantara masa minta. Oke, enggak Jadi tapi maksud saya ini ya enggak balikin lagi ke tetap soal harus sini. masam. Apa dampaknya sebenarnya yang cara ini kan kita ngomongin secara globalnya kalau seperti itu nggak prudent kan cara pengelolaan ke Ya, APBN-nya ya. Dan itu berdampak juga betul. terhadap pertumbuhan juga kan bisa berdampak kan? Jelas, betul. Jadi kebetulan tadi saya dapat tamu Mas, ya Ya. sekedar intermezzo ya, tamu 5 orang, 2 dari Indonesia, 3 dari negara lain, dan mereka ada di AMRO. AMRO itu lembaga think tank di Singapura. Hmm. Saya diskus ya dengan mereka itu, mereka merasa masalah Indonesia itu menaikkan pendapatan gitu. Hmm. Wah, pajak kan biasalah kalau ekonom luar kan melihatnya gitu. Saya bantah. Enggak, kalau saya di Indonesia ngerasa soal kita tuh belanjanya kebanyakan. Jadi ini diskusi jadi rame. Hmm. Sekalipun sama-sama punya argumen ya. Nah, Ya, kembali ke ya. sini tadi. Jadi menurut saya jangankan ada kereta beban tambahan di US,
Nggak usah ada tambahan saja kita sudah susah kan fiskal kita. Susah. Kita tidak kurang-kurang berpendapat Pak Prabowo mau MBG-nya itu tidak usah dibatalin, tapi Size-nya lah, direfokusi. size-nya Ya, lah ya. size-nya, pilihannya, ya nggak usah 335 deh, 100 triliun itu banyak loh. Ah. Oh, Kalau gede. dibeliin Jawa, tenggelam Pulau Jawa itu. Umpama nih contoh kita Iya, kan iya. gitu. Begitu juga beliau mau apa, kan seperti itu, maka bisa ini. Nah, sekarang kalau misalnya ketambahan itu tergantung Mas. Kalau skemanya itu dibelanja, misalnya bayar bunga, ya itu ya dia memperoleh defisit. Tapi kan kalau dilihat tata caranya nggak bisa, dia pasti harus investasi entah ke Danantara atau kok bisa ke KAI lewat Danantara nih bingung nih kan. Penyerta penambahan modal 5 triliun misalnya kepada Danantara yang ditujukan untuk KAI. Nah, Jadi berdasarkan pengalaman di awal proyek kereta api Wus itu maupun ketika terjadi cost overrun lalu bagaimana pemerintah menangani. Jadi masuk ke APBN-nya adalah muter ya lewat KAI, maka sekalipun Prabowo bilang bahwa ini APBN akan ya tanda petik bertanggung jawab, kita nggak tahu formulasinya seperti apa. Padahal formulasi lama sulit dipakai karena ada dana antara. Nah, dan dana antara itu tidak di bawah Pak Purbaya, terlepas dia pengawas. Jadi saya kira semangat publik itu harus ditangkap oleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya bahwa mereka tidak ingin ya kesalahan waktu membuat WUS ini ditanggung oleh rakyat seluruhnya kan begitu, harus transparan ini. Dan bagaimana formulanya itu sebenarnya ada pilihan-pilihan lainnya. Kalaupun mau ikut masuk pemerintah, ya masuk yang lebih terukur nih, nggak mau menyicil utangnya sekian banyak, oke ya. Tetapi tadi karena saya udah mulai ada semangat bahwa kalau begini ya Purbaya patut dibela karena kan dia mewakili semangat kita semua nih bahwa ini duit rakyat ya jangan macam-macam. Maka menurut saya ya kalau memang Presiden Prabowo ingin mencari solusi terhadap WUS ini ya Purbaya harus dilibatkan untuk Pak Purbaya sendiri berunding ya untuk menentukan karena Purbaya sudah tanda petik udah ngeles sebelum dikritik di gadget Pak Amin sudah bilang itu urusan Danantara untung saya nggak ikut ke Beijing rundingan kan gitu toh. Iya, iya. Nah ini kan menarik menurut saya malah kalau kita dalam konteks ini ya harusnya Purbaya diikutkan karena dialah yang bendahara umum negara maka ini juga bisa menjadi pintu masuk loh supaya saya juga tidak bilang Purbaya itu siapa kan karena saya mulai mengapresiasi kalau misalnya ya apa-apa yang dikatakan Purbaya dan itu benar tentang duit mengendap minimal sebagiannya tentang KL yang kurang ini sebagiannya dan itu diberi dia diskresi diberi kebijakan yang lebih kuat itu kan jadi termasuk dia komentar terhadap WUS ini. Nah kalau di situ kita akan mendapatkan tapi tadi jangan lupa saya tetap dari awal mengatakan Pak Purbaya nggak bisa hanya ad hoc. Dia harus buat sistem. Jadi seorang pemimpin itu kan tidak diukur dari dia jagoan atau tidaknya ketika melakukan sesuatu. Tapi dia mampu nggak menciptakan sistem dan dalam konteks cash flow ini supaya dia tidak berulang. Yang mengendap kayak terlambat kayak direalisasi itu pasti sistem. Dan dengan sistem IT dimungkinkan Mas. Saya bahkan sudah dengan diskusi dengan beberapa orang yang paham alur ini, itu bisa memangkas beberapa jalur di itu ya di Kementerian Keuangan maupun di KL itu. Lalu nanti yang mendrive-nya itu IT. Jadi ibaratnya itu ada dashboard untuk Purbaya atau orang yang dipercayakan ditambah orang yang dipercayakan Presiden Prabowo tuh tahu ini kementerian ini sudah dikasih duit segini jadi langsung real time. Ya, ya. Nah, di situ kekuasaan Purbaya akan jadi sangat besar, Mas. Tapi jangan Nah, pakai itu pakai baru Kortek ya. Tapi jangan kayak Kortek ya jadinya ya. nah, jangan kayak Kortek. Tapi Korteknya harus diperbaiki, improve tuh benar. Ini juga Pak Purbaya punya PR nih. Dia bilang mau sebulan ya susah kan. Tapi ini kira-kira gabungan. Nah, dengan demikian kalau memang inilah type waktu yang pas ini. Kita mau lihat Purbaya ini hero apa zero kan jadi begitu kan. Ya, ya, ya. Kalau dia hero ya entah dengan cara apa kan yang namanya sama bos itu kan bisa ya sedikit meminta atau bagaimana menjelaskannya agar dia diberi wewenang yang kuat gitu untuk terlibat dalam apapun yang terkait dengan menentukan jumlah uang yang dibelanjakan.
Yes. Ya lah, kira-kira gitu. Di Washington kan begitu, mau dia penyertaan modal negara, mau dia belanja, mau dia PSO itu subsidi mas, toh duit negara. Menteri Keuangan, bendahara umum negara diajak dong. Yang kedua tadi, diberilah dia kesempatan untuk menyusun sistem dan nanti KL harus patuh, Pemda harus patuh dengan sistem itu. Ya. Tapi juga Purbaya punya kewajiban moral kepada publik, kepada kita semua nih. Loh, kalau begitu, lamannya Kementerian Keuangan ini jangan seperti beberapa bulan terakhir nih Mas. Diakses datanya nggak update, susah, tidak user friendly. Udah 8-9 bulan kan saya sudah dimulai. Jadi bahkan kita nih Mas Hersu kalau mau siaran begini ngecek utang pemerintah berapa, bulan ini diterbitkan SBN berapa, yang lebih user friendly lah. Itu akan menambah kredibilitas Purbaya, tapi juga di lebih power. Gue sudah ngutang segini nih. Kenapa kamu nggak belanja? Dia pakai data ngutang segininya bulan Maret. Ya kan bulan, ya gimana? Ya, seperti itu. Jadi saya sampai kepada titik persoalan ini sebetulnya ujungnya adalah reformasi fiskal. Ya, kita tidak mempertanyakan kalau yang halnya sifatnya keputusan politik ya Pak Prabowo. Tapi ketika dia fiskal policy, keputusan politik itu dibuat anggaran harus efisien. Nah, kita ngeritik kebijakan politiknya boleh, misalnya kita minta MBG ini mau ya dikurangi, itu namanya kita kritik kebijakan politik. Tapi bagaimana duit MBG itu berjalan dengan benar, deliver, jadi dia deliver bahwa duit itu dimakan oleh anak, jangan habis di jalan sebagiannya, itu namanya keberatan ongkos delivery, misalnya delivery costnya terlalu besar. Ini contoh saja. Nah, dengan disitulah Purbaya bisa berperan di fiscal policy. Kasih dong. Ya, mari kita, ya kalau Purbaya memang jagoan tanda petik ya, menurut saya dia dengan berbagai cara harus menjawab, Pak, ini kalau tidak improve, tidak reformasi fiskal, tidak kita awasi cash flow, kita bisa susah nih. Nah, program-program Bapak yang macam-macam itu bisa berantakan semua. Ini umpama nih. Apa? Ini dialog imajiner ya, tapi kan masuk akal. Diberi dia diskresi ya, bukan diskresi juga. Sebenarnya beberapa itu mewenang dia Pak, tapi kan mestinya kan tetap harus berunding sama Purbaya. Nah di sisi ini antara ini saya coba put lah. Sekalipun saya tetap menantang ya, maksudnya tanda petik. Kalau Purbaya ngomongnya juga ya harus lihat by data juga gitu, by data. Terus kalau dia memproyeksikan sesuatu itu nalar, jangan begini. Serius ini kalau ekonomi udah percaya saya aja lah, kan nggak tahu, kan nggak bisa begitu. Kalau sama serius saya bisa begitu. Kalau sesama ekonom ya saya ekonom mungkin nggak sepintar Purbaya, tapi kalau dibilang dia saja yang pintar, kita kan juga mikir kan, ini yang bisa ngitung bukan hanya beliau. Tapi mari untuk topik kita di sini, saya justru berharap dari peristiwa terakhir-terakhir ini, termasuk pertumbuhan ekonomi yang kita bahas tadi, sebetulnya lebih baik memang Purbaya diberi ruang yang lebih leluasa supaya dia bisa membuktikan apa ya dia janjikan itu, lalu deliver, dan kita mendapatkan perbaikan fiskal, lalu perbaikan program-program, dan yang penting rakyat mendapat informasi sehingga sewaktu-waktu bisa menyampaikan keluhan dan pendapatnya, Mas. Itu kalau kunci saya. Oke, tapi supaya ini nyambung ya dengan apa yang topik yang kita bicarakan soal pertumbuhan ya di awal tadi, tapi dikaitkan dengan tadi isu bahwa Purbaya dengan hubungan dengan Pak Prabowo yang kebijakan dia untuk supaya prudent dalam APBN kemudian diterpedo oleh Pak Prabowo, ini juga pasti juga akan ada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dong ya, kalau cara pengelolaan APBN seperti itu ya. Karena cara melihat pertumbuhan ekonomi itu sederhananya gini, pertumbuhan ekonomi itu kan produksi barang dan jasa, hasil dari konsumsi masyarakat, hasil dari investasinya dunia usaha. Udah dua itu dulu deh. Lalu ada ekspor, ekspor kan berarti dunia usaha juga nih. Yang satu pemerintah tadi, yang pemerintah dengan disiplin fiskal, maka dorongan pemerintah ini lumayan nanti. Nggak usah terlalu muluk lah, yang penting bagus. Nah, sementara yang konsumsi kalau ini diberi tadi perhitungan-perhitungan yang pas itu, maka rakyat kan akan bisa naik pendapatannya. Dan yang penting itu dunia usaha, Mas. Yang paling penting itu kaitan disiplin fiskal ini sebenarnya dengan dunia usaha. Lalu Mas, pasar itu usaha itu menangkap, oh ini menteri, oh ini presiden, sinkron, semua arahnya jelas, perbaikan disiplin anggaran, membelanja dengan benar, pendapatan tidak dipaksa-paksa, yang sesuai dengan alaminya saja.
Lalu kan berutang secukupnya. Nah, saya tambahkan mumpung ditanya. Karena kalau berutangnya terlalu banyak itu si swasta kehabisan sumber, Mas. Karena Mhm. swasta kan juga hidupnya dari ngutang kan Iya. semua. Kita ini sebetulnya nggak usah malu. Di Mhm. dunia ekonomi itu sudah Mhm. hidup dari utang. Iya. Dunia usaha biar sekaya apapun dia punya duit miliar triliun butuh utang. Nah kalau pemerintah juga ikutan ngutang, yang tukang ngutanginya ya Iya. itu aja. Nah, Mhm. maka kalau ada disiplin fiskal, kebutuhan berutang bisa ditekan, bukan nggak berutang, Mas. Mhm. Maka itu pasar akan menangkapnya positif, dia mendapatkan sumber dana yang lebih banyak, sehingga dia I-nya tadi bisa naik. Maka dengan C plus I yang naik, pemerintah yang efisien, maka growth bisa dipastikan tumbuh. Ini kita nggak usah muluk-muluk bangun apa, Ya. improvement. Jadi ibaratnya gini rumah tangga, Mas. Ini kita rumah tangga nih kan, Mhm. punya ada kok kita kok kayak ada susah nih pendapatan nggak. Lalu disiplin kumpulin seluruh anggota keluarga. Ini belanja apa bisa dikurangi nggak? Terus pendapatan bisa nggak jual-jual ini ngolah-ngolah ini? Oke. Mhm. Nah, itu akan menimbulkan suasana beda, Mas. Mhm. Suasana di mana usaha untuk mendapat pendapatan itu meningkat, ada kenyamanan dan ekspektasi itu. Dan saya tanyakan langsung kepada Pak Purbaya dulu di 100 ekonom. Saya nyimpulkan Pak Purbaya ini berharap ekspektasi masyarakat dan ekspektasi dunia usaha terhadap ekonomi itu positif, dimotori oleh pemerintah. Maka itu akan modal sendiri, nggak hanya duit, modal pertumbuhan ekonomi itu. Ya. Kalau orang percaya hari esoknya lebih baik, dia pasti berani berani ngutang untuk sesuatu gitu. Nah ini kan Ya, ya. kira-kira gitu, Mas. Ya, ya, jadi kalau Jadi disiplin fiskal ini adalah kunci Mhm. untuk memberi perekonomian mesin mesin Ya. pertumbuhan ekonomi, syarat bahwa kalau lo nabung aman, kalau kamu investasi akan untung. Law and order. Nah, jangan hanya Mhm. law-nya, and Mhm. order-nya, hukum dan penegakannya akan kami pastikan meskipun itu di luar wewenang Pak Purbaya. Tapi dengan tadi kalau dia pakai ini, dia bisa memberi umpan kan kepada kejaksaan, kepada KPK. Ini saya serahin bukti-bukti ada pelanggaran di kementerian ini. Kan bisa dari Ya, Kementerian Keuangan. ya. Gitu Mas Ya, ya, kira-kira. apalagi kalau kemudian tiba-tiba Pak Prabowo selain mengambil take over utang bos, terus bilang bahkan akan diperpanjang sampai bukan hanya Surabaya tapi Banyuwangi. Itu satu Pak Prabowo makin pusing kepala, dunia bisnis juga makin mikir kalau lihat seperti itu gitu Iya, kan. itu Mhm. Mas, jangan hanya Purbaja ya. Mhm. Dunia bisnis ini sedang wait and see dari Ya. berbagai indikator nggak pergi, tapi wait and see. Ini Mhm. pemerintahan ngitung nggak Ya. persoalan-persoalannya? Ya, nek bahasa Jawa tuh jangan kebanyakan karep, duit nggak Mhm. punya. Nah, itu yang Mhm. disiplin fiskal tuh artinya bukan nggak belanja, Mas. Nah, apa bahasa Disiplin fiskal Indonesianya itu banyak mencocokkan apa enggak? pendapatan Ya. belanja, Ya. memberikan isyarat kami akan belanja apa saja. Nah, Mhm. itu kalau itu Ya, ya. dilakukan, nah itu membutuhkan Purbaya kalau dia sesuai dengan yang diomongkannya selama ini. Oke. Intinya di situ. Terima kasih Prof. Awal Rizky atas perbincangan ini. Sampai ketemu lagi. Ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi